Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatus sabi'ah. Tegese cabang iman kan kaping 7. Iku iman kelawan qadar. Tegese arep nekotake setuhune amal kawula kabeh lan tingkah pulahe kabeh lan rizkine lan ajal patine bejo cilaka iku kabeh kelawan pestine Allah Subhanahu wa taala ing dalem zaman azali. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita dituntun oleh Mbah Kiai Soleh Darat untuk meyakini adanya qadha dan qadar atau takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam ini itu sudah membuat naskah. Katakanlah kalau film itu novel. Jadi sebelum dijadikan film itu sudah ditulis semuanya. Kejadian-kejadian yang di alam ini itu sudah ada tulisannya semuanya. Tahun ini banjir, tahun ini kemarau, tahun ini terjadi peperangan, itu sudah ada naskahnya semua. Dan perorangan pun sudah ada naskahnya. Tahun ini sakit, tahun ini sehat, tahun ini jadi presiden, tahun ini lengser. Itu semuanya sudah ada tulisannya dan disimpan di Lauhul Mahfuz. Catatan-catatan ini para aulia kekasih Allah itu ada yang diberitahu bertingkat-tingkat. Ada yang melihatnya secara jelas, ada yang melihatnya remeng-remeng. Nah, para kekasih Allah, wali-wali Allah itu ketika melihat catatan-catatan ini, itu karena ini catatan rahasia Allah, maka tidak boleh disebarluaskan. Misalkan di situ tertulis besok di Semarang terjadi banjir bandang, ya tidak boleh woro-woro, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh terhadap person seseorang, itu pun harus dikatakan dengan tidak jelas. Satu contoh, ada seorang mubalik besar dan dia hari Senin misalnya, itu dia akan memberikan ceramah di satu tempat, dan tentunya karena dia ulama mubalik kondang, itu pasti yang datang banyak. Lalu dia sowan pada walinya Allah, lalu mau pamit, Mbah, saya mau pamit karena nanti saya harus ngisi di daerah sana. Nah, walinya Allah ini bilang, enggak usah, kamu di sini aja. Nah, mubalik itu kan beruntas. Loh, saya kan dijaga ke panitia sudah 1 tahun yang lalu, sudah saya kolongi dan sudah perjanjian kok sama Mbah Kiai, enggak boleh. Nah, akhirnya
Mubalik kondang ini memaksa, wah saya harus berangkat. Setelah Kiai Mubalik kondang ini berangkat, di perjalanan kecelakaan. Nah ini berarti walinya Allah itu tahu bahwa dia itu tidak boleh berangkat karena nanti akan terjadi, tapi kan tidak bisa langsung, udah kamu tidak usah berangkat ke sana, nanti kamu di sana itu akan tabrakan. Tidak boleh, karena ini rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadian seperti ini itu ketentuan-ketentuan Allah itu juga bisa dirubah dengan doa. Ada satu cerita lagi. Dulu zaman dahulu itu ada seorang pedagang besar mau berdagang ke satu daerah. Datang kepada walinya Allah, Mbah Yai, saya mau berangkat ke daerah Mesir misalnya. Gimana keadaannya nanti? Oh jangan, nanti kamu di perjalanan itu ada perampok. Dan seperti itu. Lalu datang lagi pada walinya Allah yang lain, Mbah Yai, saya mau berdagang ke Mesir. Gimana kondisinya perjalanan? Udah berangkat aja. Akhirnya pedagang ini berangkat. Nah, di satu tempat dia istirahat. Lalu dia bermimpi bahwa dia itu dirampok, hartanya habis dalam mimpi itu. Nah ini apa yang bisa kita pahami? Bahwa Mbah Wali yang kedua ini berdoa pada Allah agar kejadian perampokan itu diwujudkan dalam mimpi. Nah, ini satu hal yang bisa kita pahami bahwa ketentuan Allah itu bisa dirubah dengan doa-doa kita. Dan kita pun kadang sering mengalami ketika kita setiap habis sholat itu kan sudah kebiasaan kita mesti Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu ketika kita mimpi, kadang-kadang kita mimpi tahu-tahu mobilnya hilang. Nah itu pengaruh dari doa kita. Kita selamatkan Allah, mestinya mobilnya hilang tapi dijadikan dalam kondisi mimpi. Tapi kita kan tidak sadar. Taunya bangun tidur, wah alhamdulillah sebelum mimpi. Padahal pada saat tidur itu kita benar-benar sedih, mobil baru beli kok hilang. Jadi ya banyak kejadian-kejadian yang kita alami dalam mimpi, di mana dalam mimpi itu kita sedih. Itu sebenarnya pengaruh dari doa-doa kita yang kita panjatkan pada saat kita sholat. Sehingga kejadian-kejadian keburukan-keburukan yang mestinya kita alami di alam nyata ini oleh Allah dijadikan di alam mimpi. Maka pentingnya doa ini. Jadi doa itu bisa merubah ketentuan Allah yang ada pada diri kita. Lalu sedekah. Orang yang banyak bersedekah itu juga bisa merubah ketentuan Allah yang mestinya menimpa pada kita. Semakin banyak sedekah, semakin banyak kita selamatkan dari mara bahaya. Jadi kita sering bersedekah, mau pergi kita selamatan. Itu nanti ketentuan Allah yang mestinya kita di sana terjadi kecelakaan, akhirnya tidak terjadi. Maka oleh leluhur kita sering diajari, sering banyak ngadain keselamatan. Misalnya mau pergi kemana, ngundang tangga-tangga untuk baca apa-apa, selamatan. Terus mau apa saja kita selamatan. Itu dalam rangka apa? Mengamalkan bahwa sedekah itu bisa menjauhkan dari mara bahaya. Lalu apa saja yang sudah ditentukan pada individu masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah rezeki. Rezeki seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita belum di alam ini. Jadi rezekinya Pak Sigit nanti berapa, terus Pak Haji Udawi berapa, terus Pak Haji Kabul berapa, itu sudah ada
ketentuannya semuanya. Nah, bagaimana memahami seperti ini? Memang hikmahnya besar sekali dengan ketentuan-ketentuan rezeki itu. Karena dunia ini akan bisa berjalan dengan baik kalau ada yang kaya dan yang miskin. Tidak mungkin dunia ini akan berjalan dengan baik kalau semuanya kaya. Bayangkan kalau semua orang ini kaya, Pak Sigit mau beri gending yang melorot. Siapa yang mau? Semuanya sudah kaya. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diatur sedemikian rupa, ada yang kaya, ada yang miskin. Biar kehidupan ini berjalan dengan baik. Yang kaya bisa minta tolong pada yang miskin kalau membutuhkan. Terus yang miskin bisa mendapatkan penghasilan dari yang kaya, karena dengan mengambil sampah dapat hasil. Nah, yang kaya tidak usah membuang sampah dengan sendirinya. Nah ini namanya sudah ada takdir masing-masing. Kalau orang itu sudah ditakdirkan kaya, ya Allah menciptakan sebab-sebab menjadi orang kaya. Ya, sebabnya dia lahir dari orang kaya, dia rajin belajar, dia dapat pekerjaan yang jabatan yang menghasilkan. Nah, kalau orang yang ditakdirkan miskin, tentu dia lahir dari orang miskin, sekolahnya juga tidak bisa tinggi, akhirnya pekerjaannya cuma ngambil sampah, pekerjaannya tukang bangunan. Nah, takdir ini kita ketahui setelah akhir dari kejadian itu. Misalnya orang sudah berusaha maksimal, sudah bekerja sungguh-sungguh tapi tetap jadi miskin, ya ini memang takdirnya orang miskin. Tidak boleh sebelum terjadi orang itu mengatakan, wah memang saya takdirnya orang miskin, terus tidur, tidak bekerja. Tidak bisa seperti itu. Jadi, lalu yang lebih penting lagi yaitu antara penghuni surga dan penghuni neraka. Bahwa seseorang itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa si A ini penghuni surga, bahwa si B ini penghuni neraka. Sehingga orang itu kalau memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan penghuni surga, maka dia akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang taat. Tetapi kalau orang itu memang dijadikan Allah menjadi penghuni neraka, maka dia akan dituntun oleh Allah ke neraka, dalam arti tidak mendapat hidayah. Nah, ini kesimpulan dari keimanan terhadap qada dan qadar adalah ketika kita menjadi orang kaya, maka kita harus bersyukur karena yang menjadikan kaya itu Allah. Dan ketika kita menjadi orang miskin, kita harus rela karena ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menjadi orang yang taat beribadah, kita harus bersyukur karena kita dituntun oleh Allah untuk menuju surga. Dan ketika ada orang yang tidak taat pada Allah, maka bagi kita harus bersyukur, alhamdulillah saya menjadi orang yang taat, sementara orang itu dijadikan Allah tidak taat. Dan kita doakan semoga di akhir hayatnya mendapat hidayah dan menjadi orang yang taat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.